Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Falhani dengan NIM 2030 109016. Di sini saya akan membuat video tentang anak sebagai perhiasan hidup di dunia untuk memenuhi mata kuliah tafsir terbawi. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia. Anak merupakan perhiasan dunia yang harus dijaga dengan baik. Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap jika belum dikaruniai seorang anak. Ibarat perhiasan, anak-anak berfungsi memperindah sebuah rumah tangga. Tetapi orang tua hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan dan melupakan pembinaan dan pendidikannya, akhirnya menjadikan anak tidak lebih dari sebuah pajangan yang secara fisik dapat dibanggakan, tetapi kualitasnya sama sekali mengecewakan, baik kualitas iman, ilmu, ataupun amalnya. Islam juga menegaskan bahwa anak terakhir suci, tanpa memiliki kesalahan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Nabi, setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya. Maka, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Anak merupakan aset bagi kedua orang tuanya di hari tua dan di akhirat kelak. Jika anak tumbuh dengan baik dan optimal, maka orang tuanya lah yang akan menikmati hasilnya. Anak juga memiliki kebutuhan yang seharusnya dapat dipenuhi. Haji Salihun Abdul Nasir menggolongkannya menjadi 4 golongan, yaitu kebutuhan biologis seperti haus, bernafas, mengantuk, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan psikis seperti agama, kesehatan jiwa, dan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial seperti bergaul, berkelompok, berpengalaman, dan penghargaan. Terakhir, kebutuhan kasih sayang. Setiap anak dilahirkan dengan fitrahnya. Dengan fitrah, anak memiliki potensi untuk dididik, diasuh, dan memiliki kemungkinan besar untuk bisa berkembang dan meningkatkan kemampuannya dalam aspek pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan, sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah, memiliki perilaku yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan karakter hendaknya dilakukan secara komprehensif, meliputi seluruh aspek pendidikan, kemampuan mulai dari persiapan anak sejak lahir sampai kepada upaya memperkuat kemampuan jasmani dan rohani anak. Mewujudkan anak yang baik dan berkualitas adalah tanggung jawab orang tua. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Keberadaan anak dalam suatu keluarga menjadikan keluarga itu terasa hidup, harmonis, dan menyenangkan. Sebaliknya, ketiadaan anak dalam keluarga menjadikan keluarga tidak berarti apa-apa, karena kehilangan salah satu ruh yang dapat menggerakkan keluarga itu. Di mata seorang bapak, anak akan menjadi penolong, penunjang, pemberi semangat, dan penambah kekuatan. Di mata seorang ibu, anak menjadi harapan hidup, penyejuk jiwa, penghibur hati, kebahagiaan hidup, dan tumpuan di masa depan. Dengan adanya bekal pendidikan yang baik dari orang tua terhadap anaknya, maka secara tidak langsung telah mengantisipasi problematika generasi mendatang, termasuk dari menjaga amanah. Amanah yang diberikan berkaitan dengan pendidikan. Seorang orang tua harus berusaha menjaga amanah yang dipikulnya. Ia harus berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Karena terkadang anak lebih banyak melihat kepada sikap dan tingkah laku
daripada apa yang disampaikan oleh orang tua. Begitu pula dia berusaha menyampaikan ilmu yang bermanfaat dengan cara yang mudah dan dapat dipahami oleh anak, serta tidak memaksakan diri untuk menyampaikan pelajaran yang belum dikuasainya, yang berakibat dirinya akan terjatuh pada perbuatan berbicara tanpa ilmu, terutama yang terkait dengan masalah agama. Semuanya harus dilakukan dengan menjaga amanah. Selanjutnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan anak sebagai perhiasan dunia. Yang pertama, Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Anak merupakan perhiasan dunia yang harus dijaga dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berarti, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Allah telah menjelaskan yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini ialah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang menikmatinya. Karena itu, harta dan anak dapat menjadikan seseorang takabur dan merendahkan orang lain. Lewat ayat ini, Allah menegaskan bahwasanya keduanya hanyalah perhiasan dan hidup dalam hidup duniawi, bukanlah perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan sombongan. Ayat kedua yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 74, yang berarti, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa." Dalam surat ini, Allah menjelaskan tentang permintaan hamba untuk menambahkan buah hati atau keturunan yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ayat Surat Al-Furqan ayat 74 ini menerangkan permintaan seorang hamba kepada Tuhannya untuk dianugerahkan kepadanya istri-istrinya dan diberikan keturunan dalam berumah tangga. Mereka adalah orang-orang yang memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari sulbi mereka keturunan yang taat kepada Allah dan menyembahnya semata, tanpa mempersekutukannya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka ingin memperoleh keturunan yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga hati mereka sejuk melihat keturunannya dalam keadaan demikian, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.